Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Dan teman-teman, ada dari kalian yang request aku membuat lapis legit dengan menggunakan loyang ukuran 20 supaya lapisannya bisa tinggi dan juga ukurannya lebih besar. Nah, ini dia bahan-bahannya. Di sini aku udah siapkan 40 butir kuning telur atau kalau ditimbang 650 gram. Kemudian 500 gram margarin, kalian boleh ganti full butter ataupun kalian mix antara butter dan margarin. Kemudian 260 gram gula halus dan juga 40 gram tepung terigu protein rendah, 130 gram susu kental manis dan 1 sendok teh vanila cair. Nah, sekarang kita ke tahap cara pembuatannya ya teman-teman. Yang pertama, kita campurkan gula halus ke dalam kuning telur. Kemudian tambahkan 1 sendok teh vanila cair. Kalau kalian tidak punya vanila cair, boleh ganti dengan vanila bubuk. Dan ini kita kocok sampai kuning telurnya mengembang dan juga kental. Kalau sudah mengembang, kemudian masukkan bahan kering. Di sini aku pakainya tepung terigu protein rendah. Teman-teman juga boleh ganti dengan menggunakan susu bubuk. Kemudian diaduk sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah, ini kuning telurnya kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian sekarang kita mau campurkan kental manis ke dalam margarin. Nah, margarin ini seperti tadi aku bilang, teman-teman boleh ganti dengan full butter. Resepnya sama ya. Jadi margarin ini harus dikocok sampai mengembang dan juga lembut. Nah, kalau margarinnya ini sudah mengembang dan juga lembut, ini kecepatan mixernya kita turunkan menjadi yang paling rendah dan ini kita kocok lagi perlahan kurang lebih 1 menit. Ini fungsinya untuk membuang bubble-bubble atau gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan margarin supaya nantinya saat kita panggang adonan lapis legitnya tidak terlalu banyak gelembung udara yang muncul di permukaan kue. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang margarin ini kita mau campurkan ke dalam adonan kuning telur. Nah, di sini karena terlalu banyak, ini aku campurkan bagi menjadi 2 tahap ya teman-teman. Jadi ini sebagian dulu, kemudian kita campurkan ke dalam adonan kuning telur dan diaduk dengan menggunakan mixer sampai adonannya benar-benar tercampur merata. Nah, kalau sudah merata, kemudian kita masukkan sisa dari margarin tadi dan kita aduk kembali hingga tercampur merata ya. Nah, teman-teman, ini adonan lapis legitnya sudah selesai dan sudah siap untuk kita panggang. Nah, di sini aku udah siapkan 2 buah loyang. Ini untuk referensi aja buat teman-teman mau pakai yang mana. Yang pertama ini ukuran 20 kali 20 yang tingginya 7 cm. Kemudian yang ini ukurannya 22 kali 22, tingginya 6 cm. Jadi teman-teman boleh pakai salah satu. Kali ini aku pakai yang 20 kali 20 ya teman-teman. Aku mau lapis legitnya itu terlihat tinggi. Dan untuk setiap layernya ini aku timbang adonannya sebanyak 90 gram. Tapi buat teman-teman yang mau lebih tebal bisa timbang ke 100 gram. Atau mau lebih tipis bisa ke 80 gram. Nah, untuk lapisan yang pertama ini kita ratakan sampai ke sudut-sudut dasar loyang. Jangan sampai ada loyang yang masih belum tertutup oleh adonan lapis legit. Nah, kalau sudah, kemudian untuk lapisan yang pertama ini teman-teman panggang dengan api atas bawah, suhunya 180 derajat kurang lebih 10 menit, disesuaikan dengan oven yang teman-teman pakai. Nah, kalau sudah
adonan lapisan yang pertama ini matang. Kemudian untuk oven gas ini biasanya harus dipindahkan loyangnya di rak bawah dan dipanggang dengan api atas kurang lebih 1 menit sampai permukaannya kuning kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Nah ini sudah. Kemudian kita tuang lagi dengan adonan lapis legit. Nah, untuk lapisan yang kedua dan lapisan yang seterusnya ini, teman-teman panggang lapis legitnya dengan menggunakan api atas saja, kurang lebih 5 menit lamanya, dan suhunya ini aku turunkan menjadi 150 derajat. Nah, kalau sudah matang, jangan lupa ini kita tekan dengan penekan lapis yang sebelumnya sudah diolesi dengan margarin, supaya tidak lengket ya teman-teman. Kemudian setelah ditekan, kita tambahkan lagi adonan lapis legit. Lalu kita ratakan ke seluruh permukaan lapis legit. Nah, kalau sudah, kemudian ini kita panggang lagi hingga matang. Untuk lama pemanggangan setiap lapisnya ini kurang lebih 5 menit. Jika sebelum 5 menit lapis legit kalian sudah matang dan permukaannya sudah kuning kecoklatan, tandanya suhu kalian terlalu tinggi. Biasanya di bagian atasnya sudah matang, tetapi di bagian bawahnya itu masih mentah ya teman-teman. Tapi sebaliknya, jika lapis legit kalian sudah 5 ataupun 7 menit masih belum matang, tandanya api atau suhu oven kalian itu terlalu rendah, jadi harus dinaikkan ya. Kalau sudah diratakan, ini kita lanjut lagi panggang sampai adonan lapisnya habis dan lapis legitnya selesai ya teman-teman.
Nah teman-teman, ini lapis legit kita sudah hampir selesai, dan ini teman-teman bisa lihat adonannya penuh sampai satu loyang. Jadi ini adalah adonan terakhir ya. Kita tuang ke atas permukaan lapis legit, kemudian kita ratakan. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman pakai loyang ukuran 22 kali 22, itu lapis legitnya ukurannya lebih besar pastinya, tetapi tidak setinggi kalau teman-teman menggunakan loyang ukuran 20. Jadi balik lagi, disesuaikan dengan seleranya teman-teman ya. Nah kalau sudah, ini kita panggang kembali untuk lapisan yang terakhir ini sampai matang dan permukaannya kuning kecoklatan. Nah teman-teman, ini lapis legitnya sudah selesai. Bisa teman-teman lihat ini full satu loyang. Kemudian sebelum kita dinginkan, kita tekan dulu dengan penekan lapis. Dan ini kita diamkan hingga uap panasnya hilang dan benar-benar dingin. Baru setelah itu kita keluarkan lapis legitnya dari loyang. Nah, kalau lapis legitnya udah dingin seperti ini, biasanya di bagian tepi kue lapis akan terpisah sendiri dari loyangnya. Dan ini kita kerat dulu di bagian tepi, baru setelah itu kita alasi plastik dan dikeluarkan dari loyang. Nah, sekarang kita mau ukur dulu. Jadi ini hasil akhir dari lapis legitnya dengan lebar 19 cm menggunakan loyang ukuran 20. Kemudian untuk tingginya 5 cm. Nah, untuk di bagian tepinya teman-teman bisa lihat ini kering, tidak basah ataupun mentah ya. Nah, untuk lapis legit sebaiknya jangan dipotong dalam keadaan kue lapis masih panas ataupun hangat ya teman-teman. Nanti pada saat kalian potong lapisannya itu akan terlepas. Sebaiknya kalian diamkan dulu beberapa jam, tunggu hingga uap panasnya benar-benar hilang dan kue lapisnya itu udah dingin. Nah teman-teman, untuk lapisan dalamnya seperti ini, dan ini lembut banget dan kuenya juga empuk ya teman-teman. Oke kalau gitu, terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan selamat mencoba. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.